Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume yang menjawab masih sekitar 60%. Ibu-ibu bisa lebih kenceng jawab salamnya. Bapak-bapak bisa lebih kenceng jawab salamnya. Saya doakan yang menjawab salam saya dengan semangat, menjawab dengan kenceng, mudah-mudahan hidupnya berkah, dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah, rizki lancar tanpa banyak musibah, anak nurut gak suka bantah, tetap sabar meskipun saldo tinggal 1 rupiah. Karena yang hadir di sini ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya. Saya kasih doa spesial untuk bapak-bapak. Tolong diamini yang kenceng, Pak G. Saya doakan bapak-bapak yang hadir di sini mudah-mudahan punya istri yang baik hati, setia sampai mati, gak cerewet setiap hari, gak suka ngabisin gaji suami. Tapi kalau nggak semangat, nggak jawab salam saya doakan mudah-mudahan istrinya datang bulan setiap hari. Untuk yang ibu-ibu biar adil, diaminkan lebih kenceng, Bu, G? Bisa, G? Bu, saya doakan mudah-mudahan punya suami yang baik hati, setia sampai mati, ngajak belanja setiap hari, ngasih uang setiap hari. Tapi kalau nggak jawab, tak doakan suaminya kawin lagi. Ya biar kapok. Banter. Konon katanya ada yang mengatakan suami itu bisa dilihat dari jumlah istrinya. Makanya ada yang mengatakan kalau ada suami punya 4 istri itu namanya Superman. Apa, Pak? Gak wani jawab ini. Ulangi. Kalau ada suami punya 4 istri namanya apa, Pak? Kalau ada suami punya 3 istri namanya powerman. Apa, Bu? Bu, yang kenceng, Bu. Namanya apa, Bu? Kalau ada suami punya 2 istri namanya gentleman. Apa, Pak, namanya? Tapi kalau ada suami punya 1 istri itu namanya cemen. Saya mau tanya, bapak-bapak diem, ibu-ibu suka suami yang Superman, powerman, gentleman apa cemen? Dengerin. Oke, kita fokus lagi ke salam yang semangat. Kalau bisa lebih kenceng dari suaranya anak-anak, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru mantep ini. Coba diikuti bersama-sama. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita berapa tadi? 2. Kita ganjilkan menjadi 3 supaya kita mudah-mudahan termasuk yang dicintai oleh Allah, tapi dengan syarat lebih kenceng, lebih semangat lagi. Siap, Pak? Siap, Bu? Sebelum salam yang ketiga ada sebuah pantun. Biasanya kalau ada pantun jawabannya apa? Coba. Siapa yang mau daun salam? Kurang semangat kayaknya. Kalah sama anak-anak. Ulangi. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Aminnya kenceng. Tanda-tanda akeh utang. Mudah-mudahan utangnya lunas, ge. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang kenceng semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di Musholla Al-Ikhlas. Insyaallah majelis yang seperti ini adalah majelis yang diridhoi oleh Allah. Amin. Majelis yang seperti ini adalah majelis yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apalagi tadi pas saya datang ada solawatnya, ada mahallul qiyamnya. Nabi pernah mengatakan kalau ada perkumpulan kok di dalamnya nggak ada solawat di dalamnya, maka akan menjadi bahan penyesalan bagi yang hadir. Na'udzubillah min. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan kalau ada orang ngumpul kok ternyata nggak dibaca solawat di dalamnya, ketika orang-orang itu pulang akan meninggalkan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Na'udzubillah min. Makanya saya masuk ke sini wadem rasanya. Kenapa? Ada solawatnya. Karena solawat itu adalah media dakwah. Doa bisa dengan solawat, nasihat bisa dengan solawat. Coba saya kasih contoh doa versi solawat. Ibu-ibu dan bapak-bapak ikut nggih? Coba. Allahumma. Stop. Bukan itu. Allahumma cukupono luberono. Aminnya mana iki? Ulangi. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Allahumma cukupono luberono, keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Kanggo apa? Kanggo ngaji, lunga kaji. Aminnya jadi hilang soalnya ditabuh. Ulangi. Kanggo ngaji, lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi, mugi sing jomblo dang rabi. Jomblo kabeh kok aminnya kenceng ya? Coba ganti. Sing sekolah tambah pinter, besok gede jadi dokter. Allahumma sholli wa sallim. Monggo semuanya. Sayyidina adada ma fi ilmillah. Allah adada ma fi ilmillah. Sallu ala Nabi Muhammad.
dalam kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, syarah dari kitab Lubabul Hadis, itu dikatakan man shalla 'alan nabi wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Siapa yang mengangkat, yang bersolawat kepada Nabi dan mengangkat suaranya, maka insya Allah nanti akan mendapat surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal. Ini baru yang pertama, masih versi doa. Dengan solawat juga bisa diisi nasihat. Contohnya apa? Coba Mas, nanti dibantu ya. Salatullah salamullah gitu ya. Tapi nanti saat saya kalimat diem, oke? Ibu-ibu suaranya kenceng, bapak-bapak suaranya kenceng. Siap Coba langsung. Salat Mullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalau versi solawat dengan isi nasihat, hei kawan yuk kita ngaji kepada para kiai sebagai bekal di saat mati. Hujan gak hujan tetap ngaji. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah hei kawan yuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak mendapat syafaat selamat dunia dan akhirat. Salatullah Kalau untuk anak muda juga bisa dengan versi sholawat bisa. Contohnya apa? Kisah cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar kata gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Sholat hidup kita di akhir zaman, banyak cinta dibuat mainan, cewek-cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman. Salatullah Jadi dengan solawat doa bisa, ngasih nasihat bisa, bahkan agak ngawur dikit itu bisa. Seperti yang pernah viral di TikTok, ada yang seperti ini. Coba dijawab bersama-sama yang kompak. Bapak NU, Ibu Mus, kurang. Bapak NU, Ibu Mus, kakak Ansor, adik Fataya tahlilane saben malam mulih tahlilan padha gawa rahmat. Kok iso berkat sih? Mulih tahlilan padha gawa
rahmat, bukan berkat. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Kata Nabi, tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah minimal 4 yang akan didapatkan. Jadi insya Allah kita termasuk di dalamnya. Yang kita dapatkan minimal 4 duduk di majelis ini. Apa saja? Malaikat mengelilingi kita, turun ketenangan kepada kita, kita dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikat, dan yang keempat diselimuti oleh rahmat, bukan berkat. Nah itu yang kita itu biasanya berkat. Kenapa? Yang kita cari itu adalah rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Loh kok bisa? Amal yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah. Rajin sholat tahajud tiap malam belum tentu menjamin kita bisa masuk surga. Rajin sholat berjamaah belum tentu bisa menjamin masuk surga. Rajin infak, rajin sedekah belum tentu itu menjamin masuk kita ke dalam surga. Yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Amal ketika kita lakukan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah 1, ikhlas. Banyak kadang-kadang orang sholat cuma pengen dipanggil sebagai orang ahli ibadah. Banyak orang yang kadang-kadang infak sedekah cuma ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan. Bahkan ada orang kiai ceramah, ustadz ceramah, kadang-kadang tidak ikhlas karena Allah. Yang diharapkan itu apa? Apa biasanya? Lah kurang ajar, amplop katanya. Tapi memang benar, kalau ada ustadz, ada kiai ceramah dan yang diharapkan adalah amplop, haram, dosa besar. Tapi kalau ada jamaah ngundang ustadz, ngundang kiai, gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengarkan. Makanya harus ikhlas. Lebih-lebih kita kumpul di sini dalam rangka apa? Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian lanjut ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, menghadap langsung kepada Allah, menerima perintah sholat. Dan Nabi ketika diberikan perintah sholat oleh sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama jumlahnya berapa Pak? 50 waktu. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita sholat 50 waktu, setiap setengah jam sholat, setengah jam sholat. Maka pada akhirnya apa? Ketika Nabi naik ke langit pertama, Nabi itu bertemu dengan siapa? Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi siapa? Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan siapa? Nabi Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kalau di luar negeri sana bukan Musa, Isa, bukan gitu manggilnya. Kalau Musa itu Moses, Isa itu Yesus, kalau Yusuf itu Joseph, Daud itu David, Ibrahim itu Abraham, kalau Sulaiman apa? Salomon, kalau Doraemon Durrahman. Jadi kalau ada nama Durrahman itu ya mungkin nama luar negerinya ya Doraemon, ya bisa jadi. Ketika sudah naik bertemu dengan Allah, Allah langsung memberikan perintah kepada Nabi Muhammad, kamu saya kasih perintah 50 sholat. Rasulullah gak berani nolak.
Kalau Rasulullah diberikan perintah langsung siap, sami'na wa ata'na, langsung balik Rasulullah itu. Untungnya di tengah perjalanan bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa nanya, wahai Muhammad, dapat apa kamu dari Allah? Nabi Muhammad cerita, saya dapat perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa langsung mengatakan, loh, gak bahaya tah? Itu katanya Nabi Musa. Balik minta potongan, gak akan mampu umatmu. Balik Nabi. Ini ada pelajaran, meskipun Nabi Muhammad adalah makhluk paling mulia, tapi masih mau mendengar orang yang ada di bawahnya. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau seandainya di sini ketua takmirnya Pak Syafi'i, kok ada masukan dari bawahan, harus mau mendengar. Balik dan bolak-balik Nabi Muhammad itu sebanyak 9 kali, hingga akhirnya yang awalnya 50 berubah menjadi berapa? 5. Itu pun ketika bertemu dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, sekarang tinggal berapa? Tinggal 5 wahai Musa. Balik, itu pun masih disuruh balik. Tapi Nabi Muhammad sudah malu. Kenapa? Bolak-balik selama 9 kali. Dan pada akhirnya Allah memutuskan, sudah saya tetapkan 5 itu pahalanya sama dengan 50 sholat. Maka hingga sampai saat ini kita sholatnya 5 waktu. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Musa benar. Masih banyak yang gak kuat untuk sholat 5 waktu. Alasannya banyak. Biasanya subuhnya kesiangan, duhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya ketiduran. Ternyata benar apa yang diprediksikan oleh Nabi Musa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan lancar rezekinya. Amin. Ada tips dan trik ini untuk bapak-bapak, supaya ketika nyari rezeki lancar. Caranya gimana? Caranya lihat bagaimana cara tidur istrinya. Jadi bapak-bapak nanti malam istrinya tidurnya kayak apa, dilihat. Caranya gimana? Cari arah rezeki itu berlawanan dengan cara tidurnya istri. Cari rezeki berlawanan dengan arah tidurnya istri. Maksudnya gimana? Kalau istri tidurnya menghadap ke barat, cari yang berlawanan, berarti mengarah ke timur. Ustadz, istri saya ngadepnya ke timur, berarti carinya ke barat. Ustadz, istri saya tengkurap kalau tidur, utara selatan. Ustadz, istri saya itu telentang, kalau telentang gak usah kemana-mana, rizki ada di depan mata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Faham? Kamu faham? Kok senyum-senyum? Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah untuk menjaga sholat. Amin ya rabbal. Saking pentingnya sholat, sampai-sampai Nabi harus menghadap langsung di hadapan Allah untuk menerima perintah itu. Berbeda dengan perintah-perintah ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu lewat malaikat Jibril, lewat perantara malaikat, tapi khusus sholat langsung dipanggil menghadap. Ini menunjukkan bahwa sholat ini adalah ibadah yang sangat penting. Makanya Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu alal abdi yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat pada hamba, pada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai sholatnya diawur, jangan sampai sholatnya cuma ikut-ikutan. Eman, kata ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Jadi kalau kita sholat gak ngerti ilmunya, cara niat seperti apa, cara takbir seperti apa, bisa jadi sholat kita gak ada artinya. Coba saya pengen tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau takbir lurus dengan telinga atau di depan dada? Bapak-bapak lurus telinga? Ibu-ibu, kalau seandainya saya lurus telinga, sah atau tidak? Halo, ini mana suaranya?
Kalau saya lurus telinga sah atau tidak? Kalau saya di depan dada sah apa enggak? Nah ini harus tahu. Karena kadang-kadang ada yang merasa dirinya paling benar. Itu tidak sunnah. Yang sunnah adalah seperti ini. Nggak boleh seperti itu. Semua cara yang dipraktikkan ada dalilnya. Kalau yang lurus dengan telinga itu mazhab Syafi'i. Dihadapkan ke kiblat, ada yang takbir masih seperti itu, salah. Nggak gini bu, tapi hadapkan ke kiblat, tangannya tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, yang sedang-sedang saja, lurus dengan daun telinga. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Ustadz, kok saya melihat ada yang di depan dada? Allahu Akbar. Itu juga sah. Itu mazhab Hambali. Jadi jangan mudah menyalahkan. Bahkan saya pernah sholat di sebuah masjid, ada yang sampai diputer. Pernah lihat nggak? Allah. Pernah nggak? Pernah? Untungnya cuma diputer, nggak pakai dijilat, dicelupin. Kan bahaya. Kalau misalkan muternya itu sampai 3 gerakan, batal sholatnya. Itu bahayanya kalau kita nggak punya ilmu. Monggo diikuti bersama-sama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Ada lagi ketika sujud, saya tanya ibu-ibu, kalau sujud yang didahulukan lutut atau tangan terlebih dahulu bu? Lutut atau tangan bu? Bapak-bapak, lutut atau tangan terlebih dahulu? Lutut. Kalau seandainya saya tangan terlebih dahulu, boleh apa enggak? Ini juga nggak boleh saling menyalahkan. Kalau misalkan ada orang yang sujudnya lutut terlebih dahulu, berarti pakai pendapatnya mazhab Syafi'i, lutut duluan. Ustadz, kalau tangan terlebih dahulu, itu pendapatnya siapa? Itu pendapatnya mazhab Maliki. Semuanya sama-sama sah. Yang tidak boleh yang mana? Kepala duluan. Itu bisa gagar otak. Jadi boleh seperti ini. Nizam, coba praktek sujud gimana? Kasih tahu. Kita praktek. Oh iya, saya tanya bapak-bapak, kalau berdiri antara jarak kaki kanan dengan kaki kiri berapa jaraknya? Coba kira-kira jaraknya gimana? Karena satu jengkal atau satu genggam. Karena banyak di antara kita yang sampai mekangkang lebar. Ada apa enggak? Bahkan sampai ngejar-ngejar kakinya orang. Ada apa enggak? Diinjoi kakinya orang kayak gitu. Yang sebelahnya iseng, tambah menyingkir, tambah lebar. Padahal ada aturannya. 4 mazhab gak ada yang mengajari seperti itu. Minimal biqadri shibrin, hanya dibuka sejengkal, bukan sejengkal. Gini seharusnya, gak terlalu lebar. Beda dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak dibuka sejengkal, ibu-ibu rapat, gak dibuka bu, rapat. Loh Ustadz, kenapa gak dibalik saja? Bapak-bapak rapat, ibu-ibu sejengkal. Loh, inilah hebatnya Islam. Islam ngerti keadaan manusia. Kalau seandainya bapak-bapak rapat, pasti ada yang kejepit. Oh no. Makanya ngerti Islam itu, wes standar. Ibu-ibu rapat. Begitu juga ketika takbir, tidak seperti ini, tapi agak rapat. Beda dengan bapak-bapak, agak tegap. Ketika sujud begitu juga, lutut terlebih dahulu. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Terakhir, tanpa mazhab, kepala duluan. Ayo, wes gak usah, wes duduk. Nah iya, harus tahu ilmunya. Sekarang ini modelnya dikit-dikit gak sunnah ini, yang paling sunnah ini, gak boleh seperti itu. Ingat, yang merasa paling mulia, merasa paling baik, itu hanyalah iblis. Ingat ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semuanya diperintah untuk
sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Diperintahkan, wahai para penduduk langit, semuanya sujud, aku ciptakan Adam, sujud semuanya. Satu nggak mau. Siapa? Iblis ditanya, hei Iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Kalau ada yang merasa paling baik, merasa paling sunnah, berarti itu keturunannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi ketika tasyahud, ibu-ibu ngelihat, pernah lihat nggak ada yang gerak-gerak tangannya? Bapak-bapak ada lihat? Ada yang diem. Gak boleh mentang-mentang dia ngamalkan diem mencela yang gerak-gerak. Sholat kok cari sinyal? Enggak, ini gak cari sinyal, memang gayanya gitu. Kalau kita belajar fikih 4 mazhab, cara sholat 4 imam mazhab beda-beda ternyata. Iku anak sopo iku, ayo anak sopo iku. Ternyata beda 4 mazhab cara tasahud itu. Mazhab Hanafi agak unik. Yes, ayo dicari orang tuanya dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mazhab Hanafi ketika tasyahud agak berbeda dengan kita. Mazhab Hanafi di awal tidak ada isyarat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai ke syahadat. Asyhadu alla, ketika la, mazhab Hanafi, asyhadu alla ilaha il, ditutup lagi, habis itu nggak pakai isyarat. Mazhab Hanafi. Makanya jangan heran kalau misalkan ada yang umroh, ada haji, pasti akan melihat perbedaan macam-macam dari 4 mazhab itu. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha, ketika il keluar, illallah, pandangan yang awalnya ke tempat sujud langsung berubah ke ujung jari, illallah. Pastikan yang dilihat ujung jari sendiri, bukan ujung jarinya orang, illallah, ujung jari sendiri. Sampai fil alamina innaka hamidum majid ditutup, pandangan balik ke tempat sujud, baru salam. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Ada lagi yang agak susah, mazhab Hambali. Setiap ada lafaz Allah gerak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ada lafaz Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai ke syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap ada lafaz Allah sampai fil alamina innaka hamidum majid gerak. Loh Ustaz, kalau yang gerak-gerak itu dari awal sampai akhir itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik bukan atas bawah, yaminan wa shimalan, kanan kiri. At-tahiyatul Imam Malik kanan kiri. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Fil alamina innaka hamidum majid. Loh Ustaz, kok saya malah ngelihatnya atas bawah? Kalau atas bawah itu bukan pendapat 4 mazhab, tapi pendapatnya Syekh Nasiruddin Al-Albani yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman salafi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ada yang nggak pernah ngaji, bingung yang benar kanan kiri atau atas bawah, digabung jadi satu, at-tahiyatul mubarak. Jadi kalau ada yang muter kayak gitu, gak pernah ngaji, gak ada pendapat yang muter seperti ini. Tapi semuanya yang saya contohkan semuanya sah. Yang gak sah itu kalau dibalik, bukan gak sah. Yang makruh justru gak baik, gak benar kalau dibalik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut, nantang malaikat namanya. Loh ini harus tahu. Gak boleh mudah menyalahkan, harus saling menghormati. Kita lihat persamaannya, jangan lihat perbedaannya. Nah sekarang kita ini terlalu menonjolkan perbedaan, sehingga antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya ribut. Hanya masalah kunut ribut, gak usah dilihat. Kunut bagus, gak kunut bagus, yang penting sama-sama sholat subuh selesai.
in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Kalau ada orang sholat subuh pakai kunut, baik. Ada orang sholat subuh gak pakai kunut, juga baik. Bagus kayak gitu, aman. Zikir misalkan, mau zikir bareng, bagus. Zikir sendiri-sendiri, bagus. Jangan sampai ada tuduhan zikir bareng, bid'ah. Yang zikir bareng nuduh zikir sendiri-sendiri iki Muhammadiyah iki. Gak boleh kayak gitu. Dicari persamaannya. Oh, sama-sama zikir. Bahkan cuma masalah ngusap wajah ada, habis sholat ngusap wajah ada. Boleh apa enggak, Pak? Ngusap wajah boleh apa enggak? Gak ngusap boleh apa enggak? Nah, yang ada sekarang justru bid'ah ngusap wajah. Gak boleh seperti itu. Kalau sholat sudah selesai, bebas mau kemana saja. Karena definisi sholat itu apa? As-sholatu aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Artinya apa? Kalau sudah salam, bebas. Yang afdol apa? Zikir. Kalau seandainya habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pulang, boleh apa enggak? Boleh. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya para jamaah jogging bareng, boleh apa enggak? Boleh, cuma kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ngusap wajah, boleh apa enggak? Yang enggak boleh kalau yang diusap wajah sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu baru kurang ajar. Selama yang diusap wajah sendiri dan itu dilakukan setelah salam, aman. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Jadi jangan mudah menyalahkan. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makanya Isra Mi'raj ini kan masalah sholat. Kita harus benerin sholat kita. Di samping kita benerin sholat kita, ayo kita latih kehusukan kita. Ya percuma sholatnya bener tapi nggak husuk, pahalanya nggak ada. Makanya jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan kehusukan diri sendiri, juga mengganggu kehusukan orang lain. Contohnya apa? Kalau sholat jangan pakai baju atau kaos yang ada tulisannya. Itu membuat gak husuk yang belakangnya. Allahu Akbar, tulisannya raimu koyok pedes. Coba emosi, Pak, gak husuk. Masya Allah ini. Allahu Akbar. Pakai yang polos supaya apa? Tidak terganggu yang di belakangnya. Termasuk kalau misalkan pakai kopiah, jangan seperti yang di YouTube, kopiahnya panjang sampai nyantol-nyantol ke pantatnya orang. Jangan, hilang kehusukan orang itu. Atau kalau misalkan sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan pakai koran, misalkan pakai koran, usahakan tutup dengan sejadah. Jangan cuma koran. Kenapa? Khawatir terganggu. Ada tulisannya Allahu Akbar, seorang gadis diperkosa 10 laki-laki. Gak jadi sholat, Pak. Makanya harus ngerti, jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk, juga mengganggu kehusukan orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini uangnya banyak. Saya pernah dengar ceramah dari Kiai Haji Musleh Adnan di Madura. Beliau itu pernah ngasih amalan, kalau pengen uang kalian banyak, amalkan 3 surat. Kata beliau, amalkan 3 surat, dijamin uangnya banyak. Surat yang pertama, baca surat Yasin. Surat apa, Pak? Caranya gimana? Setiap pagi setelah subuh selama seminggu baca surat Yasin. Habis selesai surat Yasin, angkat tangannya, doanya cuma satu, ya Allah berikan aku uang banyak selama 7 hari. Ustadz, sudah saya amalkan 7 hari lah kok belum banyak-banyak uangnya. Baru pindah surat yang kedua, surat Al-Waqi'ah. Surat apa, Bu? Caranya gimana? Sama, baca selama seminggu. Setelah sholat subuh, setelah baca angkat tangannya, doanya cuma satu, ya Allah berikan aku uang banyak. Ustadz, saya sudah baca Yasin, uang gak nambah-nambah. Sudah baca Al-Waqi'ah, uang gak nambah-nambah. Baru yang ketiga, baca surat tanah, dijual. Insya Allah
wakeh uangnya. Itu kata beliau Kiai Haji Musleh Adnan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi karena begitu pentingnya sholat, sampai-sampai Rasulullah langsung dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Ayo, ini menunjukkan sholat penting bagi kita. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Kalau pernah meninggalkan sholat, segera bertaubat. Dan usahakan mulai sekarang, ayo perbaiki. Mulai dari bacaan Qur'annya, Al-Fatihah, ya. Jangan sembarangan orang jadi imam itu. Orang yang jadi imam bukan karena dia ketua takmir langsung merasa berhak jadi imam, bukan. Bukan karena dia adalah orang yang pernah haji 5 kali terus merasa berhak jadi imam, bukan. Karena dia adalah ketua RT, ketua RW terus berhak jadi imam, bukan. Karena paling tua, paling sepuh terus berhak jadi imam, bukan. Orang yang berhak jadi imam itu apa? Yang alim, yang bacaannya bagus. Ustadz, ini sama-sama alim, sama-sama bacaannya bagus, baru dilihat umurnya siapa yang lebih tua. Loh Ustadz, umurnya sama. Siapa yang pertama tinggal di perumahan itu? Loh Ustadz, waktu beli rumah barengan. Dilihat yang disenangi jamaah. Loh kayak apa Ustadz? Biasanya yang lebih ganteng itu lebih disenangi jamaah. Jadi ada perbandingannya. Oh ini lebih ganteng Ustadz, pilih jadi imam. Kenapa? Karena kalau yang jadi imam orang yang dibenci, sah tapi makruh. Ustadz, sama-sama ganteng. Baru yang terakhir ini, cara terakhir, cari yang paling sabar. Caranya gimana? Biasanya orang yang paling sabar istrinya 2, sering diomeli sama istrinya, wis tahan banting. Makanya kalau kok sama-sama kriterianya oke, langsung tanya, kamu istrinya berapa? 1. Kamu istrinya berapa? 2. Ya kamu yang jadi imam. Oh Pak, sopo ono sing istrinya 2? Wis gak usah aneh-aneh ya, cukup 1. Oke, dijaga baik-baik, insya Allah nanti tuwek-tuwek dewe, matek-matek ngawur ya. Gak tahu kita ini siapa yang mati duluan. Oke, orang tua belum tentu mati duluan, anak muda belum tentu umurnya panjang. Mentang-mentang kaya terus matinya belakangan? Enggak. Mentang-mentang miskin terus mati duluan? Enggak. Makanya kan ada lagu, orang kaya, ayo yang kompak, yang kompak. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, ustadznya. Kok kayak emosi sampean Pak? Santai aja lah. Nek nyampe ustadznya kok langsung emosi ngono ya. Gak ngerti yang hadir di tempat ini siapa yang mati duluan, gak ada yang tahu. Bisa jadi jamaah mati duluan, ustadznya terakhir, atau sebaliknya, ustadznya terakhir, jamaah duluan. Loh, beneran ini terakhir kalau ewangnya. Makanya ayo siapkan bekal. Salah satu bekal apa? Sholatnya diperbaiki. Baca Al-Fatihah salah huruf bisa-bisa batal. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pakai hak. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pakai hak. Diubah jadi hak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kematian milik Allah, batal sholatnya. Ar-Rahmanir Rahim, pakai hak, yang maha pengasih, maha penyayang. Diganti kha, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha merdu, batal sholatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasdidnya. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Gak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya beda. Hanya kepada cahaya mataharimu kami nyembah, hanya kepada cahaya mataharimu kami minta tolongan. Musyrik. Makanya hati-hati baca Fatihah. Makanya saya senang tadi ada yang baca Quran itu luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cari mantu yang Qurannya bagus, okay? Kenapa? Jangan sampai seperti kisah 3 anak, namanya Anas, Torik, Imron.
datang ke rumahnya Kiai pengen ngelamar putrinya Pak Kiai. Yang Anas datang 9:30. Yang Anas datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya pengen ngelamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Anas Pak Kiai. Sesuai dengan namamu Anas, baca surat Anas. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi minal jinnati wan nas. Bacaannya bagus, langsung dijempol sama Pak Kiai. Bacaanmu bagus, makharijul hurufmu bagus, tajwidmu bagus, kamu calon mantuku. Yang Torik datang gak mau kalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya juga ingin melamar putri Pak Kiai. Namamu siapa? Torik Pak Kiai. Sesuai dengan namamu, baca surat At-Torik. Was-samaa'i wat-tariqah wa ma adra an-najmus. Ada yang hafal? Kamu hafal? Oh, hafal. Ayo, kalau hafal maju. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau hafal surat At-Tariq? Yang hafal surat At-Tariq dapat hadiah. Ayo, ada? Ada? Enggak ada? Hafal? Kau ono sing hafal? Kamu hafal? Enggak usah lah, kamu ngapain? Ternyata si Torik ini hafal 17 ayat, hafal dijempol. Kamu bacaannya bagus, tajwidmu bagus, makharijul hurufmu bagus, kamu juga calon mantuku. Yang ketiga, Imron kemeringet kabeh. Kenapa? Kebayang surat Ali Imron 200 ayat. Waduh, angel lagi. Si Imron cari akal. Waduh, baca surat Ali Imron ayatnya 200 lagi. Datang sambil gemeter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Sudah mulai kemeringet dingin. Itu Pak Yai, saya mau melamar putri Pak Kiai. Ya, namamu siapa? Tambah kemeringet lagi. Nama saya nyari akal si Imron itu. Nama saya Imron tapi biasa dipanggil Kulhu. Kan gak enak kan? Gak enak. Makanya kalau nyari mantu nanti cari yang Qur'annya bagus. Insya Allah nanti bisa menjadi imam bagi keluarga, juga menjadi imam bagi masyarakat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai jam berapa, Pak? Sampai jam berapa, Bu? Jam 12 itu piye? Ini kontrak apa ngundang? Lah rumah saya itu jauh. Dulu itu tetanggaan sama Ustadz Arif itu. Rumah saya tetanggaan sama Ustadz Arif itu. Yo, sing jenggote panjang itu ya. Dulu itu tak tarik-tarik itu. Musuh saya, tapi mesra ya. Musuh tapi mesra. Di daerah Star Safira ada blok E, tulisannya Nizar Mansion. Tinggal masuk, ada gazebo. Sebelum gazebo ada 2 rumah besar, lantainya 3, mobilnya 2. Itu rumahnya Pak RT. Rumah saya di depannya. Lumayan jauh. Oke, jadi kalau bisa ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cari mantu yang Qur'annya bagus, insya Allah nanti kalau Qur'annya bagus akan menjadi suami yang baik, romantis insya Allah. Kenapa? Loh, ibu-ibu ini romantis nggak dengan suaminya? Iya Pak. Punya panggilan sayang? Apa panggilan sayangnya Pak? Hah? Darling? Gak percaya ya? Gak percaya. Darling piye? Gak percaya. Ayo yang punya panggilan sayang. Loh, Rasulullah meskipun usia perkawinannya itu bertahun-tahun punya panggilan sayang. Rasulullah pernah marah kepada salah satu istrinya namanya Sayyidah Aisyah. Aisyah, tutup matamu. Gemeter langsung Aisyah itu. Tapi habis dibentak oleh Rasulullah, dipeluk Aisyah itu, langsung berkata Rasulullah, ya Humairah, sejak aku memeluk dirimu hilang rasa marahku kepadamu. Ibu-ibu kalau suaminya marah kayak gitu? Enggak ya? Ditempelin.
punya panggilan romantis, punya panggilan sayang. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ibu-ibu harus punya. Ibu-ibu panggilan ke suaminya apa, Bu? Hah? Papi? Bapak-bapak apa? Nek darling nggak cocok deh. Dari wajah nggak cocok darling. Hah? Apalagi Madura ya. Kita satu rumpun lah. Wes gak ono saya manggil darling orang Madura. Ibu-ibu nanti kalau pulang kok misalkan mohon maaf suaminya kulitnya agak gelap, langsung datang, wahai Hajar Aswadku. Gitu. Loh, Hajar Aswad itu apa? Batu surga. Berubah jadi hitam itu gara dosa-dosa kita. Awalnya bening putih. Ya, gitu. Kok suaminya agak botak, agak gundul, langsung Mas Agusku tercinta. Agus itu singkatan, agak gundul sedikit. Gitu, sing romantis. Kok suami ini para bapak-bapak punya istri badannya besar, ya sudah langsung, wahai nyonya besarku. Pokoknya harus romantis. Itu sunnah Nabi itu, sunnah Nabi. Oh iya, saya mau tanya ibu-ibu, pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya tugas suami apa tugas istri? Nyuci tugas siapa? Ngepel tugas siapa? Nyetrika tugas siapa? Masak tugas siapa? Dan itu yang benar. Para ulama mengatakan semua pekerjaan rumah tangga, nyuci, ngepel, bersihin WC, apa lagi? Masak, nyetrika, itu semua pekerjaan suami, bukan pekerjaan istri. Tugas istri cuma dua. Apa? Taat kepada Allah, taat pada suami. Jadi kalau suami nyuruh, dek pel, harus mau. Dek setrika, harus mau. Kalau nggak mau, neraka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang berikutnya, ya, wes terakhir ini sudah 9:30. Jam berapa menit jam? Belum dari Hong Kong. Wes cocok lama-lama. Sudah 55 ya, 52 menit sudah kelamaan. Katanya Pak Syafi'i tadi jam 21 selesai. Itu saya kelebihan 30 menit. Hah? Dan yang terakhir, harus bisa mengelola emosi, jaga hati. Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah datang dari langit, itu cuma sebagian malam, gak satu malam penuh. Nyampe di Mekah, di Masjidil Haram, langsung disidang oleh orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, kamu dari mana? Ini loh, saya datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketemu sama Allah. Langsung ketawa Abu Lahab sama Abu Jahal. Wah, Muhammad sudah gila. Kesempatan akhirnya Abu Jahal dan Abu Lahab datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan, hei Abu Bakar, itu loh temenmu sudah gila. Siapa maksudnya? Muhammad. Kenapa? Muhammad katanya melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha cuma di sebagian malam. Ternyata apa jawabannya Abu Bakar? Itu Muhammad yang mengatakan. Iya, kalau memang yang mengatakan itu adalah Muhammad, lebih dari itu aku percaya. Makanya Abu Bakar itu julukannya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tetap nyantai, gak emosi, gak sakit hati, gak kayak kita-kita. Wong Nabi itu pernah dibelah dadanya, hatinya diambil, dicuci, bukan karena kotor. Hati Nabi itu sudah suci, disucikan. Itu artinya apa? Suci di atas kesucian, biar tambah bersih. Gak kayak kita, ada tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Ada bu? Ada yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Betul? Itu kita. Kenapa? Hati kotor. Makanya ada qasidah sindiran seperti ini. Di langit ada mata. Terus? Ayo. Salah, bukan itu bu. Ulangi. Di langit ada matahari,
Di bumi banyak orang iri, temen sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Ono bu wongo akeh endi mana orangnya kita wong Madura ini. Saya ya orang Madura pak. Ada hadir orangnya nggak hadir? Wes tak sindir lagi kalau nggak hadir. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Ada orangnya? Boten. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wis 1 jam ternyata. Tapi besok libur ya. Tadi waktu sholawat di awal itu kayaknya kurang semangat. Saya coba pengen sholawat yang semangat diiringi tim hadroh, tapi tangannya diangkat. Coba tangan diangkat semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak mau ngangkat, tak doakan HP-nya hilang. Angkat. Ibu-ibu, bapak-bapak, nek KTE bau jadi tutup. Coba kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, sekarang ada yang punya HP? Punya HP? Buka senternya, dibuka, diangkat. Coba dibuka yang punya HP. Ini nggak ono yang buka. Ayo bukan. Yang nggak punya HP tangan, yang punya HP senternya dinyalakan. Pak Syafi'i, ini bisa mati nggak? Matikan. Ayo minta tolong mati. Lah biar ngajinya agak beda dikit, silakan dibuka. Dibuka, belum mati. Coba dibuka. Diangkat sekarang. Oke, nanti digerakkan ya. Wes capek insya Allah pahala ya. Diangkat nanti kanan kiri. Apa yang Allahumma ya, dibantu, saya nggak hafal. Monggo diangkat semuanya yang bawa HP bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan. Suaranya makan bidawabi mulkillahi. Yuk yang kenceng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma iwa bandeng ono iwa sepat, percuma ganteng ora gelem salat. Iwa hiu iwa papat, percuma ayu ora gelem salat. Sholawat semuanya. Allahumma salli wa sallim ala
jati, kayu jati Kalimantan. Hei santriwati, ojo pacaran. Mong digombali di sayang-sayang. Ora dirabi aduka. Sholawat semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina adadama bil millahi salatan bida. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis cukup, dinyalakan lagi. Ya biar ngajinya agak beda-beda dikit, nggih. Wis nggih, cukup. Wis cukup, sudah malam. Oh, sudah 21.38. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah menjaga salat. Amin ya rabbal. Saya doakan mudah-mudahan yang kumpul di sini mudah-mudahan dikumpulkan menjadi golongan orang-orang yang taat, yang jauh dari maksiat, badannya sehat, tubuhnya kuat, tidak kena penyakit asam urat, tidak lemah syahwat, istrinya 4. Wah, sok-sok amin aja. Biasanya bapak-bapak itu cuma beraninya kalau gerombol gini. Kalau di depan istri dibentak, bahkan orang yang kumisnya kayak pagar kecamatan dibentak, wah, langsung ngumpul jadi tompel di sini. Hati-hati ya. Ini ras terkuat. Ras terkuat di dunia ini ya. Wes sami'na wa ata'na saja. Mudah-mudahan manfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.